Baik, perkenalkan nama saya Neon Rolos dengan NIM 23024-192. Di sini saya akan mempresentasikan tahapan pengambilan keputusan dalam DSS. Pertama, pendahuluan dibagi 3. Yang pertama, DSS, sistem berbasis komputer untuk mendukung keputusan. Kedua, membantu manajer dan organisasi mengolah data, informasi, keputusan. Yang ketiga, 3 fase utama, intelligent, design, choice. DSS mengubah data menjadi informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. 3 fase utama menjadi kunci alurnya, termasuk dalam Intelligent Phase 1 dan 2. Intelligent Phase 1 dibagi 3. Yang pertama, identifikasi masalah dan tujuan organisasi. Kedua, bedakan antara masalah dan gejala. Tiga, contoh turunnya produktivitas. Gejala bukan akar masalah. Pada tahap ini kita mencari tahu apakah benar ada masalah. Gejala seperti turunnya produktivitas bukan masalah inti, tapi tanda adanya masalah. Intelligent Phase 2 bagi 3 juga. Yang pertama, identifikasi, klarifikasi, dekomposisi masalah. Kedua, tentukan kepemilikan masalah. Ketiga, output atau pertanyaan masalah yang jelas. Masalah bisa kompleks ya, jadi perlu dibagi menjadi sub-masalah yang lebih kecil, lalu harus jelas siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah tersebut. Kita masuk dalam desain phase 1 dan 2. Desain phase 1 dibagi 3 juga. Yang pertama, bangun model representasi masalah. Kedua, gunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ketiga, variabel. Keputusan atau apa yang dipilih. Dua, hasil atau tujuan laba, produktivitas. Ketiga, lingkungan atau faktor eksternal. Pada fase ini masalah diterjemahkan ke dalam model, biasa berupa model matematis atau deduktif. Tujuannya supaya bisa dianalisis lebih terstruktur. Desain phase 2 dibagi 3 juga. Yang pertama, model sederhana, cepat dan murah, kurang akurat. Kedua, model kompleks, lebih akurat, butuh lebih banyak data. Ketiga, contoh pemilihan server web, strategi iklan digital. Mode sederhana bisa cepat dipakai tapi tidak detail, sedangkan model kompleks lebih akurat tapi membutuhkan biaya dan data yang lebih besar. Baik, kita masuk di choice phase pertama dan kedua. Choice phase pertama, pilih solusi terbaik dari alternatif. Kedua, metode yang digunakan, analitik atau formula matematis, algoritma atau langkah prosedural, heuristik atau aturan praktis. Di fase pilihan, kita membandingkan berbagai alternatif solusi, selalu menentukan mana yang paling sesuai dengan tujuan organisasi. Choice phase kedua, analisis. Pertama, optimalisasi atau pilihan yang terbaik. Kedua, analisis sensitivitas, uji ketangguhan solusi. Ketiga, analisis bagaimana jika coba skenario perubahan. Misalnya, kita bisa menggunakan analisis sensitivitas untuk melihat apa yang terjadi jika biaya meningkat, atau analisis bagaimana jika untuk menguji skenario tertentu. Selanjutnya kita masuk dalam contoh penerapan DSS. Yang pertama, sistem rekomendasi atau Netflix e-commerce. Kedua, manajemen inventory otomatis. Ketiga, diagnosa penyakit berbasis data kesehatan. Di dunia IT, DSS sangat relevan. Contohnya sistem rekomendasi di e-commerce, sistem kesehatan, maupun perencanaan sumber daya.
Kita masuk dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan ini saya bagi 3. Yang pertama, DSS adalah alat penting dalam pengambilan keputusan. Kedua, 3 tahap utama, intelligent, design, choice. 3. Pentingnya keseimbangan model, data, dan evaluasi alternatif. Kesimpulannya, DSS tidak hanya soal teknologi, tapi juga soal proses berpikir yang sistematis agar keputusan lebih cepat. Terima kasih jika ada salah kata, mohon maaf.